Ya, bisa kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Mas Nafan Aji Gusta selaku Senior Teknikal Analis Mirae Asset Sekuritas. Mas Nafan, IHSG tadi sempat dibuka menghijau ya, namun akhirnya berbalik arah dan terkoreksi pada pagi ini. Bagaimana Anda melihat IHSG pada pagi ini? Apakah sesuai dengan prediksi Anda, Mas Nafan? Ya, memang kalau misalkan kita melihat secara kinerja pergerakan ISG pada hari Jumat yang lalu kan mengalami aksi profit taking dalam bentuk pola bearish pin bar ya. Jadi kalau secara teoritis memang ini mengindikasikan bahwasannya pergerakan ISG untuk selama sepekan ini misalnya atau minimal pada hari Senin ini maksudnya Selasa ini ya itu limited upside ya, itu Iya, limited upside ya, memang sempat mengalami pelemahan tapi pada akhirnya lagi berjuang untuk menuju ini ya untuk kembali ke level positif begitu ya. Jadi otomatis saya pikir ini market lebih cenderung wait and see, terutama terkait dengan kalau dari domestik, kalau dari global kan terkait dengan nanti di hari Jumat ya akan ada pidato Powell di Jackson Hole Symposium. Nanti kita akan mm-mm. menantikan terkait dengan petunjuk terkait dengan kebijakan pelonggaran moneter yang akan diterapkan oleh Jerome Powell, apakah masih ini ya masih di 25 basis point atau mengikuti Scott Bessent sih misalnya seperti itu. Nah, Iya, terus kemudian juga di sisi lain kita juga menantikan terkait dengan pengumuman BI rate ya nanti ya pada pekan ini ya kan, karena kan kita kan juga mengekspektasikan bahwasannya apakah BI akan menerapkan kebijakan yang preemptif ya, yang terlebih iya. dahulu dengan menurunkan suku bunga acuan terlebih dahulu misalnya jika daripada the Fed, atau masih stay di level yang sama ya ini di kisaran 5,25% ya kan. Terus juga di sisi lain juga pada hari Jumat kita juga menantikan terkait dengan transaksi berjalan ya. Mm-mm. Transaksi berjalan di kuartal kedua ya, yang memang di mana tuh kalau sebelumnya di kuartal satu tuh memang masih defisit ya, tapi kalau misalnya jika di kuartal kedua misalnya dari defisit kembali ke surplus, ini sebenarnya mengindikasikan bahwasannya uh, uh, kinerja daripada current account ini memang bisa relatif lebih baik dipengaruhi oleh strong ekspor kita, di sisi lain juga disupport oleh stabilitas daripada nilai tukar rupiah itu sendiri ya, hemat saya demikian. Oke, dan ternyata IHSG nampaknya cukup gamang ya pada pagi ini, Mas Nafan, Hmm, akhirnya berada di zona hijau lagi. Sebetulnya betul. untuk posisi IHSG rentang support dan resistance, proyeksi Anda bagaimana untuk hari ini, Mas Nafan? Oke, di sini untuk supportnya memang agak relatifly cukup jauh ya. Misalnya tuh supportnya berada di level 7.800, kemudian di 7.733. Adapun untuk level resistance-nya, ini kalau misalnya kita melihat dari kinerja pedagang pada hari ini, oh berarti masih belum menyentuh ke level resistance di 7.953 ya, Mm. 7.953. Tapi kalau saya jika bisa break above 7.953, nanti harusnya bisa kembali ke Jumat tertingginya ya, yakni level 8.017 terlebih dahulu. Begitu. Oke, harus melewati resistance di 7.953 terlebih dahulu ya, supaya Hmm, IHSG bisa bermain di atas level 8.000 nantinya. iya Oke, betul. kita tadi mungkin membahas soal eksternal nih, Mas Nafan, kita beralih ke dalam negeri ya. Bagaimana Anda mencermati Hmm. sikap pelaku pasar terhadap postur RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto? Apakah kebijakan ekonomi ini mampu memperkuat fondasi pertumbuhan nasional, ekonomi nasional, Mas Nafan? Oke, di sini kalau misalkan kita amati ya bahwasannya postur era PBN 2026 itu memang cukup optimis ya, karena pertumbuhan ekonomi kita nanti di 2026 ditargetkan di media 5,4% begitu. Itu memang cukup optimis. Dibutuhkan pertumbuhan investasi ya sekitar 7,4 kuadriliun rupiah begitu, Iya. dan ini merupakan tugas yang berat ya bagi pemerintah. Tapi juga di sisi lain, kalau misalnya jika kita melihat dari misalnya inflasi untuk level 2,5% itu memang masih cukup realistis ya, karena memang so far kinerja inflasi kita masih relatively stable, berada di antara range yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ya, Mm-mm. dari 2,5 plus minus 1% begitu kan. SBN juga masih bisa dipetakan di kisar 5,4%, itu juga bagus. Sedangkan oh ya untuk nilai tukar rupiah masih dipastikan berada di level 16.500 ya. Ini memang mengindikasikan bahwasannya kinerja nilai tukar rupiah akan lebih dipengaruhi oleh
volatilitas global, dinamika global ya hemat saya begitu, Iya. karena untuk menuju ke level 16.500 memang ini dipengaruhi oleh faktor tersebut. Sedangkan kalau untuk ICP ya, untuk harga minyak mentah Indonesia berada di level $70 per barrel, ya paling ini juga cukup fair ya kalau kita melihat dari dinamika geopolitik so far sudah mulai mereda, dan juga di sisi lain juga OPEC pun juga masih mempertahankan tingkat produksi di level yang sama, belum ada pengumuman terkait dengan pengurangan tingkat produksi misalnya. Lalu untuk pengangguran pun juga sebenarnya ini ya diproyeksikan turun ya. Iya. Diproyeksikan turun di kisaran 4,4 hingga 5% begitu, dan juga tingkat kemiskinan juga diproyeksikan menyusut juga di kisaran 0,5 hingga 7,5% begitu ya. Ya, serta untuk pemerataan pendapatan dengan rasio Gini pun juga diproyeksikan berada di kisaran 0,38 ya, di kisaran seperti itu ya. Jadi memang ya overall ada yang cukup realistis, tapi juga ada target ekonomi di kisaran 5,4% ini memang Iya. harus dicapai. Yang penting komitmen pemerintah dalam menggenjot investasi itu harus ditingkatkan ya, agar supaya bisa mencapai di level 5,4% tersebut. Kalau jika itu sudah tercapai ya semestinya bisa terpricing oleh konsistensi pergerakan ISG yang cenderung uptrend lah ini. Iya. Ini menariknya seperti itu. Kalau jika ISG bisa terus mempertahankan kinerja uptrendnya begitu, bisa berada di kisaran level 8.000 atau di atasnya. Nah, ini ada indikasi bahwasannya pertumbuhan ekonomi kita ke depan akan relatively stable, ya bisa di atas 5%. Sebenarnya sih kunci penunjuknya ada di pergerakan IHSG ya, kalau hemat Oke. saya ya. Oke, baik. Mas Afan, kita akan lanjutkan dialog yang semakin menarik ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ya, pemirsa Investor Market Opening masih akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Mas Nafan Aji Gusta selaku Senior Teknika Analis Mirae Asset Sekuritas. Ya, Mas Nafan, bagaimana dengan sektor yang menarik nih pada perdagangan hari ini? Apakah ada rekomendasi dari Anda, Mas Nafan? Oke, di sini kalau misalnya jika kita melihat dari pergerakan sektor ya, ini khususnya untuk hari ini yang sebenarnya menarik itu masih adalah financial sector ya, financial sector. Kemudian IDX Technology juga ya, IDX Technology juga. Kemudian IDX Cyclicals and IDX Non-Cyclicals. Jadi itu yang patut kita cermati ya, khususnya untuk hari ini. Oke, ada perbankan, kemudian juga cyclical, ini juga patut dicermati oleh para investor ya. Dan juga sebetulnya melihat target pemerintah pertumbuhan ekonomi di level 5,4%. Apakah Anda lihat, Mas Nafan, para pelaku pasar ini cukup optimis dengan target tersebut, Mas Nafan? Oke, ini sebenarnya dibutuhkan komitmen yang kuat ya dari pemerintah, misalnya untuk menumbuhkan kinerja investasi ya di kisaran 7,4 triliun rupiah ya, hemat saya demikian, karena ini memang merupakan tugas yang berat. Tapi kalau jika ini sudah rasio tercapai dengan baik ya, otomatis pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas 5,3%, bahkan bisa 5,4% misalnya begitu. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat ya, misalnya itu dari Dalantara ya, untuk menggenjot investasi ya, investasi ke sektor yang produktif. Kemudian juga di sisi lain juga ya, supremasi hukum juga penting ya. Karena kan ini kan juga masalah klasik yang kita hadapi adalah corruption gitu. Tapi untung saja pada waktu pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden tersebut, itu pemerintah berupaya ya untuk mengalihkan sekitar 300 triliun anggaran APBN yang rawan korupsi ke sektor produktif ya begitu ya, sehingga tentunya ini juga diharapkan bisa mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5% atau lebih begitu ya. Jadi memang ini dibutuhkan komitmen yang kuat ya dari Presiden maupun juga dari seluruh stakeholders ya, untuk bersama-sama melakukan pembangunan nasional agar supaya bisa terlaksana dengan baik ya, hemat saya demikian begitu. Itu secara garis besar seperti itu sih kalau hemat saya.
Baik, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya Mas Nafan Aji Gusta selaku Senior Technical Analis Mirae Asset Sekuritas. Mas Nafan, sehat dan sukses selalu untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih Mbak Vini, sukses selalu untuk IDTV, BTV.